Pemirsa, kembali bergairahnya bursa saham di Indonesia tidak terlepas dari membaiknya kinerja saham di bursa global maupun regional. Lantas, apakah sepanjang minggu ini IHSG akan kembali menguat? Saham-saham apa saja yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terhadap perdagangan? Simak Market Rumors selengkapnya yang dipandu Maria Kalai berikut ini. Selamat pagi pemirsa, kita bersama kembali dalam Market Rumors. Berbagai informasi hangat seputar saham-saham yang diperkirakan akan mendominasi pergerakan indeks harga saham gabungan Jakarta pada pekan ini akan saya sampaikan, dan saya himpun serta sarikan dari sejumlah sekuritas yang memberikan weekly report dan juga analisis untuk pekan ini, ditambah juga perbincangan dari beberapa investor selama satu pekan. Dan dengan melonjaknya atau meroketnya harga sejumlah komoditas seperti yang tadi saya sampaikan, harga minyak mentah, kemudian harga CPO, harga logam seperti timah dan juga nikel, ini menyebabkan beberapa bursa memang didominasi oleh saham-saham yang berbasis komoditis. Tidak terlepas juga di Bursa Efek Indonesia, di mana memang mayoritas di lantai bursa ini dihuni oleh saham-saham yang berbasis komoditas. Maka saham-saham yang diperkirakan akan mendominasi minat investor pada pekan ini adalah saham-saham yang berbasis komoditas. Yang pertama adalah timah. Timah terbuka, harganya sudah naik 100. Harganya di future market sudah naik $1.000 per metric ton dalam waktu 1 bulan. Sekarang harga timah untuk kontrak 3 bulan itu mencapai $17.600 per metric ton. Sementara dengan harga 17.000 saja sejumlah sekuritas menghitung-hitung, mengkalkulasi bahwa EPS timah tahun 2008 bisa mencapai 4.000. Maka dengan price earning ratio saat ini yang 10 kali, target harga timah ini bisa mencapai 40.000 per lembar saham. Untuk sementara jangka pendek harga timah diprediksikan akan mencapai 36.000 untuk saham timah per lembarnya, karena stok timah di London Metal Exchange juga sedang menipis. Selanjutnya adalah saham Bumi Resources. Saham Bumi Resources selain faktor fundamental karena Bumi sedang mengkaji akuisisi 3-4 perusahaan pertambangan logam lokal. Selain itu juga Bumi Resources direkomendasikan akan mencapai harga 7.000, maksud saya ini sudah lewat dari 7.000, tapi harganya saat ini 8.050 per lembar saham, tapi ditargetkan untuk mencapai level rendah dulu karena akan membuka rekomendasi jual. Sejumlah sekuritas memang sedang merekomendasi jual untuk saham Bumi karena sudah dianggap terlalu tinggi, sementara faktor-faktor positifnya masih banyak, jadi ditarik ke harga lebih rendah agar terbuka untuk peluang beli lagi untuk saham Bumi Resources. Mengingat tadi Bumi sedang mengkaji 3 perusahaan untuk diakuisisi, 3-4 perusahaan untuk diakuisisi. Untuk pendanaan akuisisi tersebut diperkirakan Bumi Resources akan menerbitkan obligasi, tidak ada beban utang, tapi Bumi tidak akan menempuh melalui pendanaan melalui perbankan. Meskipun net gearing ratio-nya relatif masih rendah, tapi akan lebih banyak rencana menerbitkan obligasi. Selanjutnya adalah saham-saham perkebunan, khususnya perkebunan CPO, dengan harga CPO yang sudah meroket 3.700 ringgit Malaysia per ton di pasar komoditas Malaysia. Maka faktor-faktor negatif seperti slowdown ekonomi Amerika, kemudian juga pajak ekspor yang diberlakukan di Indonesia, koreksi harga minyak, embargo Uni Eropa untuk bahan biodiesel sudah tidak valid lagi untuk kenaikan harga saham-saham berbasis CPO. Karena ini adalah saatnya untuk kenaikan harga saham CPO. Permintaan buyer tradisional juga sudah kembali meningkat seperti di India dan China, serta Uni Eropa mulai menaikkan permintaan mereka atas CPO. Mengingat juga faktor La Nina di negara Argentina dan Brasil telah menyebabkan tipisnya stok soy oil yang merupakan komoditas utama sebelum investor atau produsen memilih minyak CPO sebagai pengganti soy oil. Sementara ini di Indonesia saham-saham perkebunan CPO yang lebih banyak direkomendasikan adalah saham London Sumatra Plantation dan Astra Agro Lestari. Sebuah sekuritas besar asing BNP Paribas memproyeksikan kenaikan profit margin untuk kedua perusahaan ini. Astra Agro Lestari akan mengalami kenaikan margin pada laporan keuangannya di tahun 2008 ini karena adanya kenaikan asumsi harga CPO. Kemudian juga CPO ini mengkontribusi 90% dari total sales Astra Agro Lestari. Astra Agro Lestari juga akan terus melakukan
ekspansi dengan menaikkan capex-nya. Demikian juga dengan London Sumatra Plantation akan mengalami kenaikan gross margin, tapi tidak akan terlalu banyak melakukan ekspansi karena ekspansi besar-besaran sudah dilakukan di tahun 2007, sementara 2008 ini hanya tinggal merealisasikan hasil ekspansi yang telah dilakukan di tahun 2007. Itulah informasi yang berhasil saya himpun dari sejumlah sekuritas dan juga perbincangan investor. Semoga ini bermanfaat. Namun sekali lagi ini bukan rekomendasi untuk melakukan pembelian atau penjualan atas sekuritas tertentu karena keputusan berinvestasi tetap di tangan Anda sebagai investor. Dan kita kembali ke studio. Terima kasih. Sampai jumpa.